Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Mama, kembali kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKID 5. Hari ini Selasa 10 September 2024 dengan saya Pendeta Adi Cahyono. Kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, kami bersyukur kembali kami akan bersehati datang kepada Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkarya dan menyatakan kuasa-Mu dan kehendak-Mu melalui firman dan permenungan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang saya pilih hari ini adalah penampung air yang bocor. Didasarkan dalam kitab Yeremia pasal 2 ayat 13. Dalam terjemahan baru versi kedua, jilid 2, demikian firman Tuhan. Sebab umatku melakukan kejahatan ganda. Mereka meninggalkan sumber air hidup dan menggali tempat penampung air bagi mereka sendiri. Penampung yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Inilah firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita. Jadi ungkapan atau kata penampung air yang bocor ini didasarkan sebuah ungkapan yang disampaikan Allah melalui Yeremia kepada bangsa Israel yang pada saat itu mereka ternyata sudah mendukakan hati Tuhan, mengecewakan Tuhan karena mereka berpaling daripada Tuhan. Secara khusus mereka sudah mulai menyembah-nyembah ilah lain dan juga mereka mengikuti apa yang menjadi keinginan daging mereka sendiri. Kita seringkali juga tanpa menyadari dalam perjalanan kehidupan kita, tanpa sadar kita juga didorong oleh lingkungan keadaan untuk terus mengejar kenyamanan, kemapanan, kenikmatan, dan itu semua ternyata seperti penampung air yang bocor. Artinya seperti kolam air yang bocor yang tidak pernah sungguh-sungguh bisa menyimpan air, tetapi airnya akan selalu habis. Itu sebuah gambaran bagaimana orang yang tidak akan pernah cukup, orang yang tidak akan pernah puas ketika mereka mengejar apa yang mereka inginkan. Melalui perenungan ini kita diajak untuk mengingat kembali apa yang menjadi motivasi hidup kita, apa yang kita kejar dalam hidup ini. Apakah kesenangan diri sendiri, ketamakan, keserakahan, dan segala sesuatu yang membuat kita justru tidak akan pernah puas, dan yang ironi adalah membuat kita jauh daripada Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan murka, dan itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Kita bersyukur sebagai orang Kristen saat ini karena kita mendengar langsung Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus mempercayai Yesus sebagai air yang hidup, dan kita meminum dari air hidup itu supaya kita memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Kita hidup bukan hanya mengejar kesenangan kita, tetapi kita hidup untuk melayani kehendak-Nya, memenuhi apa yang menjadi rencana dan tujuan Allah dalam hidup kita, bukan tujuan kita. Firman-Nya menjamin kita dipuaskan saat kita merekuk air hidup itu, yaitu hidup seturut dengan perintah Allah dalam Kristus Yesus, dalam ajarannya, dalam keteladannya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita hari ini sungguh-sungguh menyadari dan mensyukuri apa yang sedang menjadi tujuan hidup kita. Apa yang sedang kita kejar saat ini. Apakah kita mengejar pengakuan diri bahwa kita hebat, kita berkuasa, kita memiliki banyak prestasi yang patut dibanggakan? Ataukah kita sungguh-sungguh ingin memperoleh sesuatu yang membuat kita bersuka cita dan bahagia karena membuat orang lain boleh mengenal Allah, boleh merasakan kasih Allah melalui setiap karya, pekerjaan, pelayanan, tindakan kita. Mari Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti kita nggak boleh menikmati makanan enak, pergi jalan-jalan berlibur, mengejar sekolah yang tinggi, mengejar ilmu. Tetapi apa di balik itu semua yang membuat kita mau menikmatinya, mengejarnya? Karena itu semua untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat, dan bagi kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Disitulah kita sedang hidup menuruti apa yang menjadi kehendak Allah. Allah terus menyatakan karyanya dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kembali boleh membaca firman Tuhan yang mengingatkan pada kami untuk kami introspeksi diri, mengingat, melihat kembali, memurnikan kembali tujuan hidup kami. Apa yang ingin kami raih, apa yang ingin kami capai, apakah hanya sekedar kesenangan, kenikmatan duniawi semata, ambisi, obsesi pribadi. Tetapi apakah apa yang kami raih, kami capai, mau kami wujudkan, itu semuanya menjadi cara kami memuliakan Tuhan, mewartakan karya kasih Allah di tengah dunia melalui karya, pekerjaan, pelayanan, studi, belajar, dan setiap apa yang kami kerjakan dalam hidup kami. Tolonglah dan mampukanlah kami ya Tuhan, untuk kami terus setia kepada Tuhan dan tunduk kepada apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh dan sakit penyakit, untuk Ibu Trisnawati Sutejo, untuk Bapak Tanto, untuk Ibu Titiniati, untuk Ibu Vera, untuk Ibu Variana, Ibu Ani Siregar, Ibu Endang Amir, Ibu Neti Huta Galung, Ibu Sylvia Verina, Ibu Monika Manurung, Bapak Milmanorek, Bapak Parlin, dan saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum bisa kami sebutkan satu persatu. Limpahan rengkuhan anugerah Tuhan mewujud nyata, membuat mereka terus berpengharapan kepada Tuhan. Demikian juga untuk para opa-oma yang sudah lanjut usia, untuk Oma Budi, Oma Nani, Oma Sylvia Intan, Oma Theo, Oma Heni, Bapak Effendi, Oma Christine. Tuhan, lingkuhan kasih setia Tuhan terus melingkupi, memampukan mereka melihat kasih Tuhan terus menyertai, memberkati dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami teringat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Untuk tanggal 9 Ibu Tiaman Vita Huta Galung, untuk Saudara Matthew Prince Bennett, dan yang tanggal 10 September ulang tahun ada Saudari Vera dan Saudara Mikael Taet Heni Faot. Tuhan, Kau limpahkan rahmat dan berkat anugerah-Mu Tuhan, membuat mereka sungguh-sungguh bersyukur, berbahagia, dan membuat mereka terus bersuka cita dengan berkat anugerah, pemeliharaan, dan karya Tuhan. Mendoakan untuk gereja-Mu dalam proses-proses gerejawi yang sedang berlangsung, untuk pemanggilan penatua sudah diumumkan, diwartakan Tuhan, untuk pemilihan penatua periode 2025-2028. Tuhan melimpahkan anugerah Tuhan bagi gereja ini, panggilan Tuhan bagi mereka yang memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang ada dilakukan dengan ketulusan dan kesungguhan. Berkati juga untuk persidangan majelis diperluas yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 mendatang pukul 10.30. Tuhan menolong berkati majelis yang akan bertugas mempersiapkannya dan anggota jemaat 5 yang akan mengikutinya, biar menjadi momentum yang baik untuk bersama-sama duduk memikirkan dan juga berdiskusi ataupun merumuskan hal-hal yang baik untuk perbaikan gereja-Mu GKI 5. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami dalam persiapan transisi pergantian kepemimpinan dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden Amin Ma'ruf ke Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Biarlah setiap proses politik sedang berlangsung, baik oposisi maupun koalisi, semua tetap menjunjung tinggi persatuan, kerukunan, dan perdamaian. Kami juga menyerahkan untuk setiap tahapan proses pembangunan IKN, pemindahan ibu kota negara Indonesia ke ibu kota Nusantara. Biarlah segala sesuatunya terus boleh berlangsung seturut dengan rencana dan karya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Dalam rasa syukur bahagia kami berdoa agar negeri kami terus bertumbuh semakin adil, makmur, sejahtera dalam kerukunan, persatuan, dan bangsa-bangsa. Mendoakan juga agar terus boleh melihat terarah kepada apa yang menjadi kehendak Allah, hidup dalam perdamaian, sukacita, dan kerukunan. Nah, doa kami Tuhan yang kami minta, kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin.